Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa di channel Ibu Kristi Alamanda. Malam ini saya akan membahas lagi tentang buah. Nah, saya bawa buah pisang. Pisang apa namanya? Nah, namanya tadi pagi saya beli ini di tukang sayur. Ini pisang barangan namanya ya, pisang barangan. Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali pisang jenisnya macam-macam, pisang di Pulau Jawa ini, tapi berbeda dengan pisang ini. Pisang ini berasal dari, setahu saya nih ya, ini berasal dari Medan ya, dari Medan. Mungkin baru beberapa tahun ini ya kita kenal ya, kira-kira 10 tahun ini ya, karena dulu waktu masa saya kecil belum ada nih di Pulau Jawa ini pisang ini. Sekarang pun apa namanya, tidak terlampau banyak sudah yang jual, tapi tidak terlampau mudah untuk didapat. Mungkin kalau sedang musim gitu ya, jadi gampang distribusinya ke Pulau Jawa ya. Saya belum tahu di Pulau Jawa sudah adakah yang bertani pisang ini. Tetapi kalau untuk pisang Ambon, biasanya yang saya kenal itu pisang Ambon, pisang emas, pisang raja gitu ya, itu umum. Tapi kalau untuk pisang barangan ini Bapak Ibu, apa namanya, tidak langka, tetapi juga tidak terlampau mudah untuk diperoleh. Berbeda dengan pisang-pisang yang lain, itu sepertinya setiap toko buah gitu ya, warung buah gitu atau tukang sayur itu pasti lebih sering membawa pisang Ambon, pisang tanduk gitu ya. Banyak sekali ibu-ibu yang suka dengan pisang tanduk misalnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang pisang barangan ini. Pisang barangan ini tidak sama penampilannya dengan pisang Ambon ya. Dia warnanya kuning, agak kalau matang dia agak orange dan sedikit bercak-bercak hitam-hitam gitu ya. Dia tidak bersih kayak pisang Ambon, tetapi dia punya bercak-bercak ini apa, coklat gitu ya. Nah, pisang barangan ini walaupun baru-baru belakangan ini di Pulau Jawa ini bisa ditemukan ya, mungkin karena sudah namanya komunikasi transportasi itu sudah mulai membaik ya, sudah meningkat. Jadi mereka, para petani dari sana itu mengirim ke sini juga mudah ya, sehingga harga pisang barangan pun tidak terlampau mahal ya. Dia walaupun tidak bisa dikatakan murah, tetapi dia tidak termasuk buah yang mahal. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dia punya manfaat yang sangat baik, dan dia hampir sama dengan manfaat pisang-pisang yang lain ya, terutama karena dia punya kandungan nutrisi juga yang cukup bermanfaat untuk tubuh kita, terutama dia memelihara pencernaan ya. Jadi pisang barangan ini rasanya ini kalau sudah matang Bapak Ibu manis, sedikit-sedikit asam, tapi yang jelas dia manis. Dan hebatnya lagi dia tidak terlampau cepat matangnya, jadi, dan dia tidak terlampau mudah apa membusuk gitu ya. Jadi lama dia biasanya, kalau di tukang jual itu biasanya dia agak sedikit hijau, jadi makannya nggak saat beli itu, jadi makannya kira-kira 2-3 hari baru, kalau udah kuning seperti ini barulah bisa dikonsumsi ya. Dia ini walaupun begitu, dia bisa juga menjadi bahan olahan. Nah, selain itu dapat disajikan sebagai pencuci mulut setelah makan ya. Bagaimana dengan kandungan nutrisinya Bapak Ibu, ini pisang ini ya,
Ini pisang ini enak nih, manis nih. Kandungan nutrisinya itu tiap 100 gram gitu ya, kata ahli nutrisi itu tiap 100 gram pisang ini ya pastinya tanpa kulit dong ya, itu mengandung 110 kalori dan 25 karbohidrat, 25 gram karbohidrat, terus 1,2 gram protein. Tapi terutama sekali dia mengandung hebat ya, pisang ini mengandung vitamin C, zat besi. Nah ya, hebatnya lagi dia mengandung ini asam folat. Nah, Bapak Ibu tahu manfaatnya asam folat? Asam folat itu untuk kesehatan janin bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, jadi kalau misalnya sedang hamil, makan pisang ini luar biasa. Jadi janinnya jadi sehat, terutama untuk kesehatan otak, berkembangnya jadi bagus gitu ya, berkembang si janin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sedang ibu-ibu ya maaf, ibu-ibu yang sedang hamil itu disarankan mengkonsumsilah pisang barangan. Kenapa? Dia membantu pertumbuhan otak si janin ya. Dan dia ini kandungan nutrisinya itu berdampak baik pada kesehatan tubuh ya. Bagaimana dan itu menjadikan manfaat pisang barangan bagi tubuh sangat dibutuhkan bagi kita ya. Karena itu alangkah baiknya kalau kita mengkonsumsi setiap hari pisang ya. Jadi kesehatan kita, karena apa? Nah, Bapak Ibu terutama kali, ternyata kalau Bapak Ibu sedang diare, perut kembung, nah cobalah, walaupun dia tidak mengobati ya, tapi dia membantu mengatasi diare. Kan kalau diare itu kan bisa dehidrasi ya, kadang-kadang perut kembung gitu ya. Itu terutama yang punya sakit mah itu suka kembung gitu ya. Nah, makanlah pisang barangan. Jangan salah, bukan pisang sembarangan, tapi pisang barangan. Nah, itu pisang itu asalnya katanya sih dari Medan sana ya, dari Medan sana. Terus para pedagang-pedagang dari sana itu membawakan kemari ke Pulau Jawa ini, dijual di sini. Ternyata banyak peminatnya karena manfaatnya memang cukup bagus untuk kesehatan ya. Jadi sesungguhnya manfaat pisang ini apa Bapak Ibu? Dia menjaga kesehatan pencernaan. Pencernaan itu terutama para orang tua itu ya, pencernaan itu sering rentan terhadap beberapa penyakit pencernaan. Nah, konsumsilah pisang barangan ini. Ada lagi manfaatnya yang cukup membantu kita, yaitu menjaga kesehatan ya, menurunkan tekanan darah. Itu Bapak Ibu yang ya bukan mereka yang lanjut usia saja atau yang sudah dewasa. Artinya ada orang banyak yang sakit tekanan darah tinggi ya. Tapi ternyata dengan mengkonsumsi pisang ini ya, pisang ini dapat membantu menurunkan tekanan darah ya, artinya menstabilkan ya, nggak turun-turun, pokoknya menstabilkan ya sampai pada tekanan darah menjadi normal ya. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi
pisang barangan ini sangat disarankan untuk dikonsumsi ya. Nah, dampaknya karena tekanan darahnya dapat stabil, akhirnya apa Bapak Ibu? Dapat menjaga kesehatan jantung. Wih, mantap sekali ini pisang barangan ini. Pisang barangan. Ini kalau udah mateng, segera dikonsumsi. Tadi saya sudah makan 3 ini, Bu. 3 pisang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi pisang barangan. Keren, manis ya, tidak manis sekali, manis dan tidak terlampau benyek, nggak mudah benyek. Maksud saya tadi bukan busuk, tapi tidak mudah benyek. Dan pisang nggak usah disimpan di kulkas, nah digantung. Saya gantung di tembok, mudah ngambilnya gitu ya. Nggak usah sesuatu jangan dipersulit, kalau bisa dilakukan dengan cara yang mudah, tak usah ditaruh di kulkas ya. Kalau bikin penuh meja makan, gantung di tembok, yang simple sederhana saja ya. Tapi yang jelas ini pisang, untuk menjadi tahu, pisang ini tidak mudah busuk ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih baik lagi, beli yang masih kehijau-hijauan ya, jangan hijau-hijau amat lah, masih mentah banget itu. Artinya kalau dia disimpan dalam jangka waktu 3-4 hari tidak terlampau benyek. Tapi kadang-kadang ini ya, karena saya sering beli ini, kadang-kadang di luar udah hitam gitu ya, udah hitam sekali. Tapi ketika kita kupas, dalamnya masih keren sekali. Ya, berarti pisang barangan ini adalah buah yang disarankan karena dia juga walaupun bisa dijadikan sebagai bahan olahan makanan, dia bisa dijadikan bahan pencuci mulut. Jadi langsung aja gini nih dipotek gitu ya, dipetik, dipotek begini ya, langsung dimakan. Nih tuh kayak gini nih Bapak Ibu. Wow, masih bagus ya, bagus sekali. Saya makan ya. Mantap Bapak Ibu. Enak banget lah pokoknya. Makan pisang barangan maka jadi sehat, terutama pencernaan. Bapak Ibu kadang-kadang nih yang sedang bekerja gitu ya, tanggung nih lagi kerja, jadinya makannya tertunda. Bapak Ibu sementara kerja makan ini dulu aja. Jadi kalau telat makan tapi sudah mengkonsumsi pisang ini, dia bisa menahan lapar, tapi jangan kelamaan menunda lapar. Selesai itu segera makan, jangan telat makan. Aduh, nggak ada untungnya telat makan ya. Bapak Ibu kalau yang pergi ke kantor, bekalnya pisang bagus gitu ya. Nah, selain menjaga kesehatan jantung, dia itu juga membantu agar sel tubuh tetap sehat. Gimana itu ya? Tetap sehat begitu. Ternyata karena dia mengandung vitamin B ya. Vitamin B itu membantu agar sel-sel tubuh itu tercipta kembali. Jadi yang tadinya sel tubuh udah melemah, dia menyegarkan kembali gitu ya. Jadi tubuh kita itu jangan diabaikan Bapak Ibu, bukan karena lapar terus makan kenyang, jangan karena kenyangnya, tetapi Bapak Ibu
sadarilah bahwa tubuh kita itu membutuhkan nutrisi-nutrisi yang dapat menjaga kesehatan, ya. Jangan asal makan banyak kenyang selesai tapi Bapak Ibu tidak tahu apa kandungan-kandungan nutrisinya. Nah, sekarang kenapa saya sampaikan untuk memahami kandungan-kandungan nutrisi di dalam buah-buahan. Nggak usah buah-buah yang heboh-heboh, buah-buahan di lingkungan kita saja yang kita kenal, yang ada di di pasar, di toko-toko buah gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan, tetapi yang penting Bapak Ibu tahu kandungannya dan kemanfaatannya, ya. Ternyata dia juga dapat menetralkan radikal bebas. Oh, tahu radikal bebas apaan itu? Nah, inilah yang menyebabkan kanker radikal bebas itu. Tapi dengan mengkonsumsi pisang ini, Bapak Ibu bisa dibantu fungsi menetralkan radikal bebas, ya. Nah, selain itu ada juga loh Bapak Ibu, tahu nggak anemia? Wah, anemia itu kekurangan darah merah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu rajin makan ini, Bapak Ibu nggak akan kekurangan sel darah merah. Kita membutuhkan sekali sel-sel darah merah, ya. Jangan sampai terjadi pada kita, ya. Ada yang lebih hebat lagi yang jarang orang memprediksi. Prediksi apa? Mood. Tentang mood. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dengan memakan ini, mood Anda akan terjaga, tetap gembira, tetap senang, ya. Itu sangat penting untuk menjaga mood itu. Nah, saya kira itu bahasan kita pada hari ini mengenai buah pisang. Tapi Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu ketahui, ya, buah pisang ini menurut para ahli para dokter, ya, dokter gizi, terutama dia itu mengandung energi, ya. Dengan buah pisang ini dia itu membuat Bapak Ibu sekalian tidak lemes, ya, tidak malas-malasan, waktunya kerja bisa tetap semangat, ya. Dengan buah pisang kita tetap semangat, ya. Oke Bapak Ibu sekalian, inilah ulasan mengenai buah pisang barangan. Jangan lupa Bapak Ibu like dan beri subscribe, nyalakan loncengnya. Kita bisa ketemu lagi untuk ulasan buah dan sayuran pada channel berikutnya. Sampai ketemu.